Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mukul orang sebenarnya boleh saja ya, kita mukul gitu aja. Tetapi dengan prinsip dan batasan bahwa yang namanya mukul orang itu memiliki esensi yang sangat kurang baik karena menyakiti orang lain dan menjadi batasan kita untuk menahan diri terhadap perilaku memukul tadi. Jadi perilaku tadi bahwa perilaku memukul yang tidak baik itulah menjadi prinsip bagi kita untuk tidak memukul orang itu. Itu adalah contoh dari kecil dari perilaku kedaulatan bersifat personal atau individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, output dari diskusi ini itu juga kedaulatan Anda untuk memutuskan. Saya mungkin hanya menambah sedikit atau mengajak satu langkah sedikit. Tadi dari kesimpulan sampean tadi bahwa mengatakan keputusan tanpa ada paksaan gitu ya. Saya ingin ngajak sedikit ke arah situ tadi. Paksaan itu perlu harus kamu ketahui sebagai paksaan atau tidak. Kadang-kadang ada loh paksaan yang tidak kamu pahami sebagai paksaan. Nah, itu yang sangat sangat kita alami sehari-hari sebenarnya. Paksaan itu gimana? Apakah paksaan itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu kita juga terpaksa tanpa kita tahu. Tak cek kita kayak contoh gini aja, misalnya tak paksa nih kira paham. Misalnya gini, gaung cek lu jelas lagi. Oke. Bisa sudah. Misalnya saya ngasih pertanyaan gini misalnya, ada lampu apa sebenarnya polisi sing mubeng-mubengnya loh. Apa? Sirine. Wing ngono kae lho. Kan ki nglarake moto banget ya. Sangat menyakitkan mata. Itu lebih sakit mana kalau dia nyala terus apa hidup nyala gitu di mata gitu. Hidup nyala ya. Oke. Ini salah satu jenis paksaan yang tidak Anda pahami sebagai paksaan. Karena apapun jawaban Anda ya itu sama aja. Mau nyala terus apa hidup nyala itu sama aja. Sakitnya di mata sama aja, paham nggak? Karena hidup belum paham dia. Hidup terus sama hidup nyala itu nggak ada bedanya. Kalau hidup mati, nah ada bedanya. Hidup terus sama hidup nyala. Nah gini, kadang-kadang seperti itu kita terjebak oleh sesuatu yang tidak kita pahami, seolah-olah pilihan tapi sebenarnya paksaan. Kita fait accompli oleh seperti itu. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita tidak detail benar-benar di situ, kita terpaksa tanpa kita tahu bahwa kita terpaksa, dan kita tidak berdaulat tanpa kita tahu bahwa kita tidak berdaulat. Nah, itu kan yang maksudnya harus kita sadari sebagai awareness kebersamaan, awareness kita bersama. Aku nambahin satu langkah gue dok paling. Saya yang jawab ya. Terima kasih. Sebenarnya yang tadi teman saya jelaskan, dari hasil rembukan kami ada yang kurang satu, yaitu batasan. Dari 4 sumber. Kan tadi disebutkan bahwa sumber yang kita ambil yaitu akal, hati, ruh, dan syahwat. Nah, ini sebenarnya dari dawuhnya Cak Nun, jadi sebenarnya kita juga belum berdaulat. Tapi kalau dari kedaulatan kami, karena kami belum paham ruh itu apa, kita ambil yang 3 saja, akal, hati, syahwat. Bukan kita, saya, karena saya berdaulat. Maksudnya ini syahwatmu sendiri, bukan? Ya. Saya jujur, saya emang pengen ngomong dari tadi, makanya ini saya ngomong. Nah, dari sumber akal, hati, dan syahwat tadi menghasilkan sebuah keputusan untuk kita bertindak. Dari itu kita dibatasi. Apa kebatasannya? Yaitu sebuah kesadaran. Kesadaran dari kita masing-masing. Karena ini judulnya kita individu, maka terserah saya. Saya sadarnya batasan orang lain itu terhadap saya itu apa. Dan itu saat kesadaran kita itu dipengaruhi oleh ilmu kita dan pengaruh. Oke, jadi kedaulatan itu pada output kamu memilih sesuatu yang sama atau berbeda, atau kebebasanmu menentukan, bukan outputnya, tapi kedaulatan kebebasanmu menentukan mau yang mana. Jadi kalau gini maksud saya, kalau outputnya itu kan bisa fix, nggak berubah. Tapi kalau yang kamu jaga adalah kedaulatanmu, kan itu bisa berkembang, pengetahuannya nambah,
apa namanya, kesimpulannya bisa bertambah. Jadi kedaulatannya pada Ya, dari proses 3 tadi, akal, hati, dan syahwat. Itu yang mengolah diri saya sehingga saya membuat satu keputusan yang fix terhadap hidup saya. Kedaulatan saya yaitu mengolah 3-nya itu. Oke, tepuk tangan dulu. Satu ya dia. Akal, hati. Yes kau akal, hati. Sopo sing gawe? Yang saya yakini Allah. Lah kok sebut-sebut Blas? Oh, iya. Gini. Siapa Iya. yang lebih berkedaulatan? Pembikin dan pemilik akalmu dan hatimu dan syahwatmu atau kamu? Pembikin. Nah, jadi kalau kamu menggunakan akalmu itu, kamu ada urusan nggak untuk ngomong atau taren atau matur kepada yang punya? Yang lebih berdaulat kan dia, bener ya? Kan dari kesadaran tadi timbul bahwa sebenarnya gimana ya, batasannya itu banyak tapi kita rangkum itu kesadaran. Jadi kalau semuanya di prinsipnya kita tadi karena Mas Abrang mintanya ada poin prinsip ya. Nah di prinsipnya itu kita pertama prinsip kepemilikan terhadap tubuh kita, terhadap apa yang kita miliki. Saya ya wes, saya aja, jangan kita. Kedua ekspresi, bagaimana saya berekspresi. Kemudian hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal environment. Oke, tepuk tangan. Tidak penting apakah malam ini kita sudah mencapai atau belum. Yang penting adalah sudah luding Anda. Nanti besok Anda ngelihat apa, mengalami apa, menggarap apa, memandang apa, ludingnya sudah akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Yang terpenting yang saya ingin capai sebenarnya dengan metode untuk skala yang pertama adalah bahwa Anda itu tidak punya hak apa-apa. Jelas ya? Kamu tidak punya kedaulatan. Jadi kamu punya badanmu itu kan cuma dipinjemi. Nah kalau kamu dipinjemi, kamu berdaulat untuk menggunakan tanganmu misalnya. Berdaulat nggak Anda? Aslinya tidak. Anda harus tanya sama yang punya. Ya Allah, saya boleh pakai tangan ini untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Di situ agama kan gitu. Tanya. Ya sih. Yang gue mikron. Mungkin karena yang disampaikan sama calon tadi itu sebenarnya interpretasi saya membuat suatu batasan yaitu kesadaran bahwasanya apa yang kita miliki itu hanya miliknya di atas. Apa yang kita punya sekarang itu hanya miliknya yang di atas. Selanjutnya outputnya itu apa yang kita gunakan agar kesadaran yang kita miliki ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya, sudah lumayan. Cuman saya tanya dulu baru Anda ngomong itu tadi ketika presentasi nggak diomongkan, kan gitu kan, guys. Terakhir sekali, jadi manusia itu punya hak asasi apa enggak? Kon jawab, tak jol enggak. Jadi manusia itu punya hak asasi apa tidak? Tidak. Jadi konsep human right itu gimana menurut Anda? Human right kalau menurut saya ya itu berlaku kita ke lingkungan gimana ya? Asasi manusia atas manusia lain. Ayo, wes, boys, menit dulu ya. Oke. Tes. Yang mungkin saya tidak berdaulat ya dalam pendapat kali ini. Setahu saya yang namanya hak asasi itu adalah kesadaran juga, di mana dia sudah mulai tertekan atas dirinya sudah mulai dianiaya sehingga dia muncul kesadaran bahwa dia punya hak. Aku gak bisa mbongin nenek terus, loro hatiku. Oke, nggak apa-apa. Tapi tergantung orangnya juga. Kalau orangnya luas, ya wis gak apa-apa ngono aku sabar, sing bales ono dudu aku pokoknya. Tapi tolong itu kan aku yang duwe hak rek aja mek kon tok sing mangan ngono ya. Aku yang duwe hak. Tapi ketika dia menjadi teori di mana Anda dingin kepalanya dan hatinya jernih, Anda tetap harus menyebut bahwa hak itu dalam kurung sebenarnya bukan hak saya.
Ini yang sekarang dilupakan semua orang. Ini yang membuat pemerintah merasa berkuasa. Ini yang membuat pemerintah menganggap dirinya lebih tinggi dari rakyat. Kan begitu. Jangan sampai ke Tuhan. Jadi misalnya stasiun rumangsane WEPJK, KAI. Pesawat itu rumangsane Garuda. Lu Garuda itu sapa? Kayak rakyat sepur saiki gak oleh mlebu stasiun, gak iso dodolan, kon mlebu apa jenenge? Mlebu apa? Peron gak oleh ngeterno dulur mlebu gak oleh ndek Gubeng ngono ya. Iku rumangsane DKI, tak lali wong iku dhek rakyat iku. Kon iku buruhku tak kongkon ngurusi sepur. Lho ngono lho. Nita mboten. Dadi iku duduk hakmu. Duduk hakmu iku hake rakyat. Mergo rakyat iki sing dipercaya Gusti Allah untuk memilih, untuk diamanatin, mengkhalifai semuanya ini. Terus tak wakil nang buruhku TKI, Tenaga Kerja Indonesia 1JKW kumang. Gitu ya. Nomor 2 JK tok KTW. Kan itu kan? Jadi mereka itu buruh lah. Saiki kok kono merasa berkuasa. Lho ya apa sih kono iku lali ta? Ngono lho. Ini banyak contohnya wis karo kok terus nomene ya. Karo kok terus no. Iya. Tapi iki iya ya gak apa sih ya. Berarti kalau dari yang Cak Nun bilang tadi, berarti intinya itu kita tidak berdaulat. Apa boleh saya simpulkan begitu tuh? Kita berdaulat karena Tuhan ingin memisahkan diri dari dianya sendiri, menciprat, terus kedaulatan Tuhan itu ikut diciprat-cipratannya, tapi jangan merasa cipratan itu berdiri sendiri. Kalau semamanya bahasa saya gini, saya berdaulat, akan tetapi kedaulatan saya dibatasi kedaulatan Tuhan. Kedaulatan saya ada di dalam kedaulatan Tuhan, apa gimana? Ojo dibatasi kedaulatan, koyo kon wis tau ono ae. Kon niku ana mergo Gusti Allah, dadi nek kon niku duwe kedaulatan ku disili Gusti Allah, nek ngono lah, disili. Maka yang pertama kan harus ditanyakan sik Gusti Allah kula niki asal nggamel tangan kula ya napa, sing mboten asal ya napa lak ngono. Ini mata ini milik Allah, saya boleh ngelihat apa, gak boleh ngelihat apa, kan gitu aslinya. Nanti setelah horizontal baru kamu menyatakan ini mata saya, enggak apa-apa. Dengan catatan kamu sudah vertikal dulu hablum minallahnya tadi, bahwa itu sebenarnya bukan mata saya, milik saya. Kon nuroni bojomu, dituroni bojomu, kon sadaro iki janjane aku mek nyiling nggih sedelet ngoten. Nyun sewu nggih Gusti nggih. Kula damel diluk gitu. Kon nek gurung ro aja melok guyu gak ro kon. Gurung ro kok melok guyu. Wis seru ta kon niku. Ini wakil gubernur pengalaman nih. Ya, pokoknya tepuk tangan untuk mereka. Sudah ketemu. Saya sudah bilang sama beliau tadi bahwa tidak penting malam ini kita menemukan atau belum, tidak penting. Tapi sudah luding, Anda harus luding. Anda ini akan memegang pendelegasian pendelegasian kedaulatan rakyat. Nanti Anda akan pemegang. Anda didelegasikan, Anda mendapat pendelegasian dari rakyat pada suatu hari. Anda ini calon pemimpin, mulanya tak latih sih, ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai kedaulatan ekonomi dalam konteks perusahaan di sini, definisi dari kedaulatan ekonomi sendiri kebebasan dalam mengelola perusahaan dari pengusaha untuk buruhnya dengan berdikari berdasaskan pada nilai-nilai yang ada di negara sendiri, seperti nilai-nilai gotong royong, seperti nilai-nilai toleransi, seperti itu. Dan di sini batasannya tidak, peran dari pengusaha tidak mengganggu atau tidak membatasi, tidak secara bebas untuk mengeksploitasi buruh, sedangkan buruh tidak bebas, tidak seenaknya sendiri untuk menuntut ABCD ke pengusahanya. Terus prinsipnya di sini keseimbangan antara peran pengusaha dan peran buruh sendiri, dan transparansi dari perusahaan, baik itu dari pendapatan ataupun dari mekanisme kerja perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Saya pernah menulis di Kompas judulnya, coba cari di salah satu buku saya mungkin ada, Buruh Itu Kekasih.
Jadi masalahnya di dalam mengaplikasikan kedaulatan itu masing-masing harus menentukan dengan kedaulatannya identifikasi yang paling ideal. Jadi buruh yang nganggep pimpinan iku opo, sing paling ideal opo. Misalnya itu sama dengan Anda sama Allah itu tergantung awakmu. Ya. Allah mengatakan anak inda dhonni abdi bi, aku tergantung dugaanmu. Karena aku kok anggap aku iki pelit, aku ya pelit nang awakmu, nek kau nganggep aku iki dermawan, aku dermawan, itu ya. Jadi buruh harus punya identifikasi. Pimpinannya juga harus melihat ini bukan jongosnya, buruh ini bukan jongosnya, bukan budaknya, dia itu kekasihnya. Jadi ada ini teori dari seorang pengusaha di Jakarta. Nah, kedaulatan itu sebenarnya tidak hanya bahwa Anda mempertahankan, enggak, itu kan defensif. Sebenarnya ini dalam arti proaktif. Kedaulatan dipakai untuk mencapai manfaat sekompleks dan seutuh dan setinggi mungkin. Itu ya. Ada respon soal kedaulatan. Jadi kedaulatan sebentar. Aslinya kan cuman kita harus tahu bahwa sing berdaulat ki sing duwe saham, jelas ya. Ini loh yang sekarang dilanggar banyak orang. Satu, Tuhan. Nomor dua, rakyat, kan gitu. Rakyat loh yang punya negara ini. Makanya sistem konstitusi kita tolong dipertanyakan lagi, diselidiki lagi. Ngerti nggak maksudnya? Kasih contoh singkat aja. Kepala negara sama kepala pemerintahan sebaiknya podo apa beda untuk kedaulatan rakyat? Beda. Kenapa? Karena kepala negara sama kepala pemerintahan itu kan mempunyai tugas sendiri-sendiri, yang mana mereka kalau misalnya dipisahkan itu mereka bisa fokus ke perannya masing-masing. Oke, ini berarti kan kelompok ketiga. Sekarang berarti kan masuk ke kelompok ketiga. Tapi Anda sudah setuju ya bahwa negara kita sebaiknya berpikir ulang mengenai sistem dasar kenegaraan dan konstitusinya. Karena kepala negara beda sama kepala pemerintahan. Hayam Wuruk kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan dengan wewenang dan kedaulatan masing-masing. Bendahara sama kasir beda. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga beda. Jelas ya? Oke. Kalau gitu kira-kira sejalan nggak dengan kelompok ketiga? Duh, kok melok kelompok ketiga? Oh iya, oke, silakan Mas. Ya, silakan deh. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedaulatan dalam konteks negara adalah di mana suatu negara itu mampu bebas dari segala pengaruh yang mempengaruhi kedaulatan itu sendiri dari suatu negara. Artinya apa? Negara itu berdikari. Berdikari artinya tidak ada satupun kekuatan asing yang mampu mempengaruhi kedaulatan dari suatu negara itu tersebut. Karena pada konsepnya negara harus angkuh terhadap negara lain. Tidak boleh negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, karena hakikatnya kalau apabila suatu negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, maka kedaulatan yang ada adalah kedaulatan dari negara yang dipatuhinya itu. Terus batasan dari kedaulatan dari suatu negara itu adalah batasan yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Artinya bahwa kedaulatan dari suatu negara tidak boleh menyiksa masyarakatnya. Rakyat haruslah sebagai raja dari suatu negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hanya sebagai bawahan dari rakyat, karena rakyat adalah pemimpin dari suatu negara. Problematikanya kalau dibicara dalam hal ini, presiden bukanlah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan presiden adalah sebagai orang keempat. Yang pertama Megawati, terus apa? Ya, orang partai lah intinya. Ini supaya Anda ngerti aja bahwa kita ini kesimpulannya adalah kita tidak berdaulat, kita bukan bangsa merdeka, kita bukan negara merdeka, kan begitu? Iya. De facto, ya? Iya. Ternyata di Euro ya enggak. Di Euro juga enggak, buktinya fakta-fakta konstitusi dan undang-undang justru
menunjukkan kita sangat tidak berdaulat. Saya mohon bersabar ya Mas. Ini tidak harus selesai malam hari ini, tapi Anda sudah luding nih macam-macam masalahnya. Saya tanya sama Anda, Mas, yang kelompok ketiga. Tolong Mas Gugun, begini. Berarti presiden sekarang berdaulat enggak? Enggak, Kalau dia tidak berdaulat, presiden apa bukan? bukan. Oke. Siapa yang berdaulat, siapa di belakang beliau? 4 orang. Oke, siapa? Mega. Mega. Kamu pikir Mega berdaulat? Dia memberikan Oke. pengaruh karena dia punya kedaulatan. Teliti dulu ya, Iya. teliti dulu. Oke, karena pengetahuanmu hanya 1 lapis di belakang. Ini ada 5 lapis. Oke. Kamu pikir Mega berdaulat? Coba ditanyakan kembali. Siapa 4 orang? Luhut. Bukan. Siapa? Siapa? Surya Paloh. Surya Paloh. Surya Paloh. Kamu pikir dia berdaulat? Oke. Jadi teman-teman tolong dicari ya. Enggak. Jadi pokoknya ini untuk penelitian kok. Supaya kita tahu persis. Yang berdaulat itu yang tanam saham kan jelas tuh. Nah, yang tanam saham di kekuasaan kita sekarang itu siapa saja itu yang didata. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya regional maupun internasional. Saham tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa teknokrasi politiknya yang membuat pemerintahan yang sekarang. Itu berarti nanti sampai ke Israel, sampai ke Prancis, sampai ke Inggris, sampai ke Freemason, sampai ke Zionisme, sampai ke bermacam-macam hal ya. Tapi yang penting ngerti ini ya. Jadi sekarang tahu medan juangmu teman-teman sekalian, dan jangan pernah putus asa. Tidak ada masalah, kita akan maju terus. Dan makanya orang yang tahan duduk untuk mencari ilmu sampai jam 1 malam, bahkan kalau sampai jam 5 pun kalian tahan duduk, maka saya yakin bahwa Allah memang mentakdirkan Anda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berdaulat di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri, yang penting sudah luding ya. Kalau kita turutin diskusi benar, kita tidak akan selesai. Mas Gugun, terima kasih. Tolong anak-anak, teman-teman sambung sama beliau, karena beliau punya fakta-fakta banyak sekali. Kon nulis skripsi apa kon ya? Nek sing ngono-ngono iku sing kok jajal teliti ngono ya. Ada respon barangkali sebelum kita akhiri, Bapak. Oh ya, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Sianto. Saya tertarik dengan desain yang barusan Cak Nun omongkan 2 jam lalu lebih sekian. Desain yang dirancang 700 tahun yang lalu. Sebuah desain. Anak ITS bisa membuat desain sebuah robot yang untuk bisa mengambil bola basket misalkan. Dan ini ada seseorang atau kelompok atau komunitas atau sebuah negara atau sama sekali bukan seseorang atau ini sebuah sistem membuat sebuah desain. Bayangkan saudara-saudara, membuat desain 700 tahun yang lalu dan harus kita laksanakan sekarang. Saya teringat Daniel Pink itu menulis sebuah buku yang dibutuhkan pada zaman ini, saudaraku semua, itu adalah desain. Kedua cerita, ketiga simfoni, keempat permainan, kelima empati, dan yang terakhir adalah makna. Saya rasa lanjutan dari desain yang disampaikan Cak Nun beberapa jam yang lalu, saya belum ingat tepatnya berapa menit, sebuah terobosan yang radikal. Jadi selama ini kita berpikir untuk memusuhi asing, selama ini kita berpikir mencari solusi-solusi yang semuanya itu ternyata sudah ada desainnya, sudah ada polanya. Seperti motherboardnya komputer itu semua sudah akan menuju ke sana. Percuma kita bahas di sini seperti ini, percuma. Artinya apa? Kita harus selangkah lebih maju dari desain. Apa itu saudara-saudara kita? Saya teringat lagi-lagi bukunya Daniel Pink. Apa setelah desain ada apa? Ada cerita. Kalau kita bisa bercerita baik, seperti gubernur barusan tadi yang pamit pulang, dia bercerita baik, itu bisa menggiring fokus seseorang, menggiring cerita, menggiring opini
untuk mencitrakan kebaikan maupun sisi sebaliknya. Jadi saya sangat setuju dengan Cak Nun bahwa ya ada artinya kita kumpul di sini, tentu saja ada artinya. Tetapi setelah desain itu akan ada lanjutan, kata Daniel Pink di sebuah bukunya. Era otak kanan akan dimulai dari abad 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sabrang aja yang respon, saya nambah dikit. Ini tidak bisa dijawab singkat, tidak bisa direspon singkat tentang pemetaan itu yang memang sangat kompleks dan sangat luas ya. Itu makanya perlunya semangat kolektif untuk mencari data yang sebenar-benarnya. Itu sudah lapisan yang keberapa lagi itu. Dan itu pada disiplin-disiplin ilmu yang memang tidak diajarkan sehari-hari, tidak dimasukkan kepada kurikulum pelajaran kita, sehingga kita juga kesulitan akan mencari ke situ. Tapi itu semua ada datanya, terbuka. Kalau mau kita harus kolektif benar-benar mencari itu. Itu tidak sesederhana itu desain kita apakah mengikuti itu sangat kompleks di dalamnya dan banyak pemainnya. Dan menurut saya kita harus seperti yang dikatakan Cak Nun tadi, sudah punya bahan luar biasa untuk kita bisa riset secara kolektif untuk menemukan jalur ceritanya itu sebenarnya seperti apa. Satu langkah lebih maju dari desain, syaratnya utama adalah kita tahu desainnya seperti apa. Kita tidak akan bisa satu langkah kalau kita tidak tahu posisinya di mana. Nah, sebelum menunjuk-nunjuk sana kemari gimana menerka-nerka dan segala macam, ayo riset benar-benar, cari tahu benar-benar bukti primer, sumber-sumber primer. Tidak usah berspekulasi yang kemudian dilemparkan ke sosial media yang kemudian jadi polemik gak penting itu. Kalau benar-benar niat, kita kolektif secara bareng-bareng riset dan kita kumpulkan benar-benar untuk mengetahui titik permasalahannya seperti apa. Dan kita masing-masing punya konfigurasinya di situ. Seharusnya seperti main bal-balan, ono back, ono kiper, ono striker dan segala macam. Kita harus sadar tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya, tapi dengan kesadaran bersama semua orang bisa melakukan secara bersama-sama. Oke, terakhir Mas, sing disebut desain ini gak kok kayak skenario film pada abad 13 sudah jadi terus dilaksanakan sampai sekarang, gak gitulah. Lho kon nandur rawe ndek ngarepe omahmu kok jenenge rawe ya kok cukule godhong rawe lah ngono iki, terus cukule ya kembang rawe marungono woh rawe. Sapa ndek rawe iki mesti liwat kono mesti gatel kan gitu. Tidak perlu gatelno wong, cukup nanam pohon rawe. Ngerti maksudnya ya? Jadi yang disebut desain itu sebenarnya awalnya cuma embrional, kemudian berkembang sampai ke revolusi industri. Dia pikir itu Aufklärung, padahal itu kan masa pembodohan. Dia pikir itu masa pencerahan, padahal itu adalah awal pembodohan massal. Misalnya, terus nanti sampai ke kapitalisme lawan sosialisme, dihapusi kue seolah-olah ada peperangan antara ini lawan ini. Setelah itu sekarang giliran Islam, karena sosialisme sudah pura-pura dihabiskan, kan gitu. Pelakunya semua sama, dan seterusnya ya. Saya nggak perlu panjang, tapi intinya desain tuh nggak lengkap sejak awal ndak. Kayak main ketoprak loh Mas. Pokoknya segini kayak kanjeng loh. Yang ditentukan sebelumnya cuma satu lagu awal dok tadi. Setelah itu berkembang sendiri, otomatis karena iklimnya sebagai kanjeng, otomatis. Jadi untuk mendesain undang-undang tadi tidak perlu ditulis 700 tahun yang lalu, otomatis akan begitu perkembangannya. Otomatis pilkadanya akan penuh uang, otomatis gitu loh, ngerti nggak? Wong wis anjane wis ditanduri rawe kok, mesti gatel kabeh, gitu loh. Jadi desain itu dia bertahap-tahap. Ya paling tidak tahap sebelum penjajahan, sebelum Portugis dan Belanda masuk, kemudian Aufklärung itu, Renaissance, kemudian 1700-an ketika pura-pura ada politik etis dan seterusnya, kemudian sampai berdirinya pura-pura negara Republik Indonesia yang namanya saja bukan hasil kedaulatannya, namanya saja dikasih oleh penjajahnya, kan begitu. Sampai hari ini kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi sampai hari ini. Tolong ditulis ya Pak.
sampai hari ini belum ada surat pengakuan Belanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Sampai hari ini belum ada. Sebab itu kalau mengakui dia harus bayar hutang, harus bayar pampasan perang, dan itu mahal untuk penjajahan sekian lama. Jadi sampai hari ini belum ada loh Mas. Dan tidak ada persoalan sampai sekarang. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yuk, nanti akan ada jalannya sendiri. Setiap era akan menemukan solusinya sendiri. Yang untuk hari ini sederhana, tapi aku berdaulat atas diriku sendiri. Aku tidak ikut desain mereka. Aku tidak ikut pengaruh mereka. Aku tidak bisa diganggu-ganggu otak saya. Otakku adalah otakku sendiri dari Allah. Kalau Anda berdaulat dengan dirimu sendiri, maka semua itu tidak berlaku bagi Anda. Nah, ngono sih. Itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Anda sendiri berdaulat atas dirimu. Sebenarnya selesai masalah untuk dirimu, tinggal belum yang untuk Indonesia. Makanya perbanyaklah jumlah orang yang seperti ini. Maka suatu hari kita batalkan semua perjanjian itu Mas. Kan begitu. Kita batalkan semua edan iki apa iki? Sopo iki sana tangan ibian. Gitu loh. Nanti akan ada nasionalisasi total. Kan begitu. Tinggal wanita gak? Ngono loh. Sakno nek saiki. Gitu ya, teman sekalian, ngerti maksudnya ya. Yang penting kamu dulu berdaulat. Kalau kamu berpikir itu tidak atas cuci otak apapun, tapi karena kamu benar-benar berpikir seperti itu. Nyuwun sewulah, ya kayak Maiyah ini loh. Kita tidak terpengaruh kitab kuning, kita tidak terpengaruh apa saja. Kita hanya mengikuti garis Al-Quran. Dan langsung, tidak pakai kitab-kitab. Kitab kita pelajari tidak untuk kita tiru, tapi untuk menjadi wacana dan komparasi-komparasi. Nah, untuk supaya Anda juga orisinal di dalam beragama, di dalam melakukan kehidupan sehari-hari, supaya mengerti bahwa cuci otak itu kadang-kadang tidak buruk, kadang-kadang itu diajarkan secara resmi di masjid, tapi cuci otak. Nah, ini Pak Muzamil, contohnya gimana Pak Muzamil? Yai, monggo. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Contoh cuci otak di suruh berdiri saya. Contoh cuci otak di masjid adalah Allahu Akbar itu. Gitu ya. Jadi siapapun yang sholat mestinya mendiri, mestinya berdaulat. Karena kalau Anda bilang Allahu Akbar tapi Anda masih tergantung kepada selain Allah, mengakui ada siapapun yang bisa mengatur hidup Anda, mendikte Anda, apakah itu manusia, apakah apa, berarti Anda belum Allahu Akbar. Jadi sebetulnya dengan Anda ajaran Islam kita bersolat yang benar, tidak usah sampai selesai solat itu sebetulnya. Gitu ya. Cukup Allahu Akbar, urusan kedaulatan beres ya. Gitu ya. Apalagi kalau sampai assalamualaikum. Nanti di YouTube kan sholat cukup Allahu Akbar mata ingin. Maksudnya begini Cak. Jadi dalam literatur fikih, nah karena saya ini orang yang suka di situ, gitu ya. Sholat itu sampai begini. Kalau bisa husuk dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Tapi misalnya tidak bisa, minimalkan Allahu Akbarnya harus husuk, kan begitu. Tapi kalau Allahu Akbar tidak husuk, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah. Kalau ada yang bilang sah, butuh belajar lagi itu. Jadi kalau ada Allahu Akbar tapi Anda tidak ingat kepada Allah, maka sholatnya tidak sah. Silakan dibaca itu. Gitu ya. Kalau sampai belum baca ya sekarang ini tak kasih tahu. Gitu ya. Oh ya, jadi apa ya? Sholat itu begitu. Jadi karena Allahu Akbar itu sebetulnya kedaulatan. Gitu ya. Oke. Jadi maka orang Islam ini mesti menjadi orang yang berdaulat. Dan daulat ini bahasa Arab ya. Negara itu bahasa Arabnya apa? Ad-daulah. Gitu ya. Ad-daulah al-Indonesia, gitu ya. Ad-daulah. ISIS itu kan singkatannya apa? Ya, Daulah Islamiyah. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bahasa Arabnya
kedaulatan itu bahasa Arab, dan negara itu bahasa Arabnya daulah. Maka ketika negara tidak menjadi sebuah kedaulatan bersama bagi rakyatnya, berarti negara itu sudah tidak sah sebagai sebuah negara. Gitu ya. Kenapa? Tidak sah sebagai negara. Batal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan namanya, bahwa negara itu daulah. Begitu ya. Kemudian tadi teman-teman semua ya, untuk belajar kedaulatan sebetulnya cukup sampai itu mempelajari Cak Nun. Gitu ya. Cak Nun dipelajari. Sekarang adakah tokoh di Indonesia yang berdaulat Cak Nun? Itu tidak ada, hampir tidak ada. Saya belum menemukan. Kalau ada yang menemukan yang lain, Pak Suko, Kartolo, iya, nah gitu ya. Nah itu ya. Nah kenapa beliau Cak Nun ini berdaulat? Karena Cak Nun itu Allahu Akbarnya tenanan, gitu ya. Allahu Akbarnya tenanan. Jadi Cak Nun itu tidak pernah melihat apapun di dunia itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bahkan negara ini juga Cak Nun pernah nulis, Indonesia ini bagian dari desa saya. Mana ada orang berani nulis seperti itu? Gitu ya. Jadi begini, yang membuat juga kita tidak berdaulat karena kita menganggap negara ini juga suatu keharusan. Nah, itu ya. Jadi seakan-akan kita ini kalau gak ada negara terus mati. Nah itu juga yang menyebabkan kita tidak berdaulat. Padahal kita ini akan mati kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Nah, maka sekarang siapa yang paling punya saham kepada kita? Coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang bisa mengatur kita secara total hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seperti itu, ayo kita mengenal diri kita semua, lalu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita menjadi pribadi yang berdaulat. Begitu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah merasa berkuasa. Pemimpin serta kepemimpinan hendaknya menguasai medan di lapangan secara utuh dengan kualitas keilmuan yang dimiliki. Itulah sebabnya komprehensi harus menjadi prasyarat seorang pemimpin agar tidak sekadar sebatas perpanjangan partai, golongan maupun pribadi. Kesimpulan itu diambilnya dari sejumlah penelusuran tekstual maupun verbal Mbah Nun. Sejauh pengamatan peneliti, Mbah Nun bukan hanya memiliki modal sosial sebagai basis pengaruh, melainkan konsep-konsep yang salah satunya membicarakan negara dan kekuasaan. Otoritasnya, dengan kata lain, adalah tokoh masyarakat sekaligus cendekiawan yang punya pengaruh besar di masyarakat di satu pihak dan seorang penulis produktif di pihak lain. Tulisan dan tuturan itu dipakainya sebagai medium komunikasi kepada masyarakat luas. Produksi pengetahuan yang Mbah Nun sampaikan syarat akan kritikan. Kritik tersebut adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Penyampaian kritik baginya merupakan perwujudan cinta Mbah Nun terhadap negara. Ingin memberikan sumbangsih sebuah pemikiran politik mengenai sebuah konsep negara yang bagus untuk dijalankan oleh Indonesia ke depannya. Tanpa kritik, kekuasaan cenderung dijalankan secara korup. Apalagi selama ini Mbah Nun memandang akar kegaduhan berikut permasalahan negara mendasar belakangan tak terlepas dari segi mengonsep negara. Disadari atau tidak, bila masalah paling elementer saja belum selesai, problem sertan yang mengiringi tidak akan terselesaikan.
Dasar permasalahan yang dihadapi itu meliputi ketidakjelasan kedudukan negara dan pemerintah, distribusi kekuasaan pun berjalan sengkarut. Memang, sejauh dicatat peneliti, negara Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Tak ada pemisahan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Belum lagi perbedaan itu disandingkan dengan posisi rakyat. Betapa semakin lengkap dan kentara kegamangan itu. Kerancuan berikutnya berhilir pada konsentrasi kepatuhan seseorang yang malah mengacu kepada atasan atau pemerintah, bukan undang-undang negara yang sifatnya substansial. Benih-benih feodalisme dengan demikian masih menghujam kuat di tubuh aparatus kekuasaan. Sekalipun ruh demokrasi terus direproduksi di tiap mimbar, masalah ini semakin kompleks ketika diperhadapkan dengan penyebutan pegawai negeri sipil, karena sebetulnya mereka tak ubahnya pegawai sipil pemerintah. Pemerintah berikut turunan paling bawah seharusnya mengabdi kepada rakyat. Namun, praktik selama ini justru sebaliknya. Rakyat malah harus menghamba kepada birokrat, baik level kelurahan, kecamatan, kabupati, kegubernuan, kementerian maupun kepresidenan. Mbah Nun berargumen bahwa mereka seharusnya patuh kepada konstitusi dan rakyat semestinya diposisikan tinggi. Betapapun tanpa rakyat mereka bukanlah siapa-siapa. Demokrasi yang dinilai sebagai bentuk pemerintahan paling baik tak luput menuai paradoks. Ia ideal di tataran ide tapi belum tentu di ranah faktual. Apalagi pertimbangan jumlah rakyat yang di Indonesia terkesan kurang memadai bila hanya dijawab demokrasi sebagai solusi permasalahan. Demokrasi akan efektif dijalankan dalam konteks rakyat yang tidak bejibun sebagaimana di Indonesia. Di luar itu, semua apa yang hendak dibicarakan Mbah Nun adalah pentingnya beda antara keluarga dengan rumah tangga, antara kepala keluarga dengan kepala-kepala rumah tangga, termasuk antara almari kas negara dengan laci kas rumah tangga, juga antara bendahara dengan kasir. Pembagian ranah kekuasaan ini sesungguhnya menggarisbawahi bagaimana negara dan pemerintah memiliki cakupan yang berlainan. Keduanya seharusnya memiliki tugas dan wewenang masing-masing, tidak malah dijalankan sekaligus oleh presiden, baik sebagai kepala negara maupun pemerintahan. Gagasan Mbah Nun tersebut tidak jauh dari masalah manajerial. Ia praktis mengidap disfungsi manakala logika keorganisasian saja tidak dipertimbangkan. Pertanyaan berikutnya, apakah pendiri bangsa tidak memprediksi masalah sistematis atas implikasi dari penyamaan negara dan pemerintah? Bukankah mereka berlatar belakang kaum terdidik Eropa? Pertanyaan ini mau tidak mau memerlukan kajian lebih lanjut karena sudah memasuki wilayah sejarah berdirinya NKRI. Peneliti sayangnya hanya mengulas sekilas pada subbagian sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Kurangnya posisi pembahasan seputar genealogi sistem kenegaraan Indonesia membuat kajian mereka masih terkesan sepintas lalu. Kendati demikian, tetap perlu ditengok untuk menunjukkan sejauh mana konteks historis turut membentuk sistem kenegaraan hari ini. Sejak Republik ini berdiri, sistem yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Adanya konferensi meja bundar mengubah peta sistem dan politik negeri
sehingga atas pengakuan Kerajaan Belanda atas kedaulatan Indonesia tanpa syarat berikutnya, terlahir Republik Indonesia Serikat yang hanya berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemunculan RIS membuat sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlementer. Walau praktik di lapangan tak sepenuhnya dijalankan, dan karenanya waktu itu disebut sebagai parlementer semu. Tahun 1950, kemudian lahir Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1995 hingga 5 Juli 1959. Berakhirnya UUDS ditandai oleh keluarnya dekrit Presiden Soekarno, Bung Besar mengintroduksi demokrasi parlementer. Niat Soekarno baik, tapi sebagian besar kalangan menilai bila demokrasi terpimpin diterapkan maka akan terjebak pada absolutisme, suatu pemusatan kekuasaan yang melampaui batas dan akan mengingkari cita-cita demokrasi. Wakil Presiden Hatta sampai mengundurkan diri. Soekarno jamak dikritik khususnya oleh Bung Hatta dari luar kekuasaan. Maksud Soekarno kelihatannya luhur, sebab demokrasi terpimpin masih diperlukan karena sangat khas Indonesia. Sementara itu, menurutnya, rakyat Indonesia masih berada di tengah situasi revolusi, sehingga gagasan Soekarno dianggap yang paling efektif. Namun di balik propaganda sang putra fajar terbentang permasalahan ekonomi dan politik yang amat serius. Harga bahan pokok membumbung, nilai rupiah anjlok, aparatus militer kurang solid, daftar masalah masih bisa diperpanjang sampai masalah pembubaran partai, pemberdelan media dan lain sebagainya. Perubahan sistem pemerintahan selalu diiringi oleh dinamika kekuasaan. Terlepas dinamika internal maupun eksternal, apa yang perlu dicatat di sini perihal konsep pemikiran Mbah Nun tentang kenegaraan adalah kembalinya. Apa yang perlu dicatat di sini perihal konsep pemikiran Mbah Nun tentang kenegaraan adalah kembalinya esensi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang di Jawa senada dengan pengertian tata tentrem kerja raharja. Selain diperlukan distingsi negara dan pemerintah, Mbah Nun menggarisbawahi bahwa negara harus menciptakan ketentraman bagi masyarakatnya. Urusan negara sebaiknya tidak hanya mengandalkan para polisi dan para aktivis pergerakan, sebab itu hanya masalah hukum, konstitusi, dan kekuasaan. Dalam mengurus negara, harus mau melihat sejarah yang memerlukan seorang begawan, kaum Brahmana, butuh panembahan dan butuh rohaniawan. Dulu disebutnya sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Pilar yang menjaga bangsa dan negara menurut Mbah Nun harus konfiguratif dengan kedalaman, ketinggian, dan kekuatan seluruh elemen. Ia mewedar 6 pokok. Pertama, rakyat sebagai bangunan pokok sebuah negara. Kedua, TNI sebagai pertahanan. Ketiga, intelektual yang meliputi pelajar, seniman, akademisi, maupun para ahli di bidang spesifik lainnya. Keempat, adat dan budaya. Kelima, kekuatan spiritual. Paparan yang dijelaskan para peneliti dalam kajian ini cukup memadai, paling tidak sudah mendeskripsikan lokus pemikiran Mbah Nun seputar negara dan pemerintah. Walaupun masih terkesan kurang rinci, sebab melupakan satu hal, salah satunya perkara pihak di luar negara dan pemerintah yang memiliki otoritas kekuasaan non-formal,
yaitu oligarki. Konsep oligarki sebetulnya sering diwacanakan Mbah Nun, baik di isai maupun di mimbar Ma'iyahan, meskipun beliau lebih memakai istilah pemodal sebagai faktor penentu jalannya kekuasaan dewasa ini. Andai kata peneliti turut mengelaborasi bagaimana konsep Mbah Nun terhadap persoalan oligarki, kami kira kajian yang dilakukan akan lengkap. Bukankah membicarakan negara, pemerintah, dan aparatus kekuasaan tidak mungkin tidak menyebut faktor ekonomi politik di belakangnya? Oligarki ini menurut Robinson dan Hadis sudah menubuh ke dalam struktural politik di Indonesia. Membicarakan negara dan pemerintah, dengan demikian semestinya jangan melupakan jeratan oligarkis di partai politik maupun parlemen. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.